Cristiano Ronaldo sudah cetak 950 gol. Cristiano Ronaldo menyumbangkan gol saat Al Nassr berhasil mengalahkan tamunya Al Hassam dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Al Nassr unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Joao Felix, dan tim tamu menggandakan keunggulan lewat gol dari Cristiano Ronaldo. Rekor baru dipecahkan oleh Ronaldo usai laga tersebut. Golnya kali ini adalah gol yang ke-950 dalam karir profesionalnya. AC Milan dan Coca-Cola dilaporkan resmi jalin kemitraan baru. AC Milan dan juga Coca-Cola resmi mengumumkan dimulainya kemitraan eksklusif yang akan mempertemukan dua ikon global dalam dunia sport dan juga lifestyle. Langkah ini sejalan dengan tradisi klub yang memadukan sepak bola dan hiburan. Ousmane Dembélé berharap Mbappé bisa menangkan Ballon d'Or. Setelah memenangkan Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé kini berharap rekan timnya di Prancis yakni Kylian Mbappé juga bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Dembélé berharap Kylian Mbappé juga bisa meraih gelar tersebut di masa depan karena menilai penyerang Real Madrid itu pantas untuk bisa mendapatkannya. Chevalier dalam sorotan PSG salah lepas Donnarumma. Performa dari Lucas Chevalier di bawah mistar gawang PSG mendapatkan kritikan. Ia terus dibandingkan dengan pendahulunya yakni Gianluigi Donnarumma yang kini bersinar bersama Manchester City. Jumlah kebobolan Chevalier menjadi sorotan. Meski mencetakkan 5 kali clean sheet, namun ia sudah kebobolan 13 kali dari 12 laga. Arne Slot nilai kepergian dari Alexander-Arnold mungkin pengaruhi Mo Salah. Performa Mo Salah di awal musim ini kurang meyakinkan. Manajer Liverpool yakni Arne Slot menilai perubahan di skuad ikut jadi penyebabnya. Kepergian tren Alexander-Arnold ke Real Madrid musim panas selalu disebut-sebut jadi salah satu penyebab menurunnya performa dari Mo Salah. Mantan pemain Arsenal yang kini menjadi pandit yakni Paul Merson pernah menyebut bahwa Mo Salah punya lebih banyak ruang saat bermain dengan Alexander-Arnold. Isu Jepang keluar dari AFC, PSSI ikut dicecar negara lain. Isu Jepang keluar dari AFC dan membentuk konfederasi baru membuat PSSI ikut kena getahnya. Bahkan kabar terbaru disebut sampai membuat negara-negara Asia lain menanyakan langsung kepada PSSI karena isu ramai di Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa Federasi Sepak Bola Jepang tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan AFC dan mendirikan organisasi baru bernama Federasi Asia Timur. Pelatih baru timnas Indonesia dinantikan target tinggi di Piala Asia. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pelatih baru timnas Indonesia akan dihadapkan pada target tinggi di Piala Asia 2027. Salah satunya adalah membawa Garuda menembus babak 16 besar ulangi edisi sebelumnya. Setelah pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert, PSSI kini berburu pelatih baru timnas Indonesia. Erick menegaskan kriteria utama bukan semata reputasi tetapi kemampuan untuk bisa menjawab tantangan dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh federasi. Indra Safri girang timnas U23 isi slot FIFA Matchday di bulan November. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Safri gembira timnya diberikan kesempatan mainkan slot FIFA Matchday di bulan November. Jatah ini diberikan karena timnas senior masih rehat. Slot FIFA Matchday alias jeda internasional diberikan kepada timnas Indonesia U23 dengan harapan semakin siap menyambut SEA Games 2025. Chiesa dianaktirikan Arne Slot jadi pemain terbaik Liverpool. Federico Chiesa kerap dianaktirikan oleh Arne Slot di Liverpool. Meski begitu, ia berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik Liverpool bulan September. Ini menjadi penghargaan pemain terbaik bulanan pertama Chiesa selama berseragam Liverpool. Winger asal Italia itu bermain 3 kali pada September dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Penghargaan ini bisa dibilang oke untuk Chiesa. Bukan apa-apa, pemain berusia 27 tahun ini lebih banyak ditepikan oleh sang pelatih yang kerap memainkannya dari bangku cadangan. De Bruyne dan McTominay bikin arah Suri tak berdaya. Napoli meraih kemenangan penting saat menjamu Inter Milan pada pekan ke-8 Serie A. Tim asuhan Antonio Conte menang dengan skor akhir 3-1. Partenope tampil dominan dengan 3 gol yang dicetakkan oleh Kevin De Bruyne, Scott McTominay dan juga Andre Frank Sambuanguisa. Sementara Inter hanya mampu membalas lewat penalti dari Hakan Calhanoglu. Tambahan 3 poin ini membawa Inter naik ke puncak klasemen sementara Serie A dengan koleksi 18 angka. Sementara Inter harus puas tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara.
Brentford pasal Liverpool telan 4 kekalahan beruntun. Brentford kembali menunjukkan tajinya sebagai pembunuh raksasa setelah berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor akhir 3-2 di GT Community. Brentford unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi dari Dango Otora dan juga Kevin Scott, sebelum Milos Kerkez memperkecil ketertinggalan. Penalti dari Igor Thiago membawa tuan Roma menjauh sebelum dipertipis oleh Mo Salah. Dengan hasil ini Brentford berhak naik ke urutan ke-10 klasemen dengan koleksi 13 poin, sementara Liverpool menelan kekalahan 4 beruntun dan kini turun ke posisi 6 dengan koleksi 15 poin. Setan Merah Perkasa meroket ke 4 besar. Manchester United sukses mengamankan 3 poin berharga di Old Trafford setelah mengalahkan Brighton. Dengan hasil ini MU untuk sementara berhak naik ke urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Sementara itu Brighton masih tercecer di urutan ke-12 dengan koleksi 12 poin. Maresca akui Chelsea tampil buruk. Enzo Maresca tak mencari alasan setelah Chelsea menelan kekalahan mengejutkan dari Sunderland. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Maresca dan skuadnya. Ia menilai para pemain harus segera memperbaiki performanya, terutama dalam hal konsentrasi bertahan dan juga efektivitas serangan. Maresca mengakui bahwa timnya tampil di bawah ekspektasi. Ia menilai Chelsea tidak menunjukkan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Arne Slot ngamuk, performa terburuk Liverpool di musim ini. Liverpool menderita kekalahan 4 beruntun setelah tumbang di markas Brentford, dan manajer Liverpool Arne Slot jengkel sekali dengan penampilan timnya tersebut. Saya kira kekalahan ini adalah salah satu yang terburuk selama saya di sini, ujar dari sang pelatih. Juna Lega akhirnya cetak gol usai 9 laga. Pemain baru Manchester United yakni Matheus Cunha akhirnya membuka rekening golnya. Cunha mengaku tertekan karena lama tak kunjung bisa mencetakkan gol. Matheus Cunha menyumbangkan 1 gol saat MU menggulung Brighton 4-2 di Old Trafford pada lanjutan Liga Premier Inggris. Setan Merah akan mengharapkan Cunha meneruskan produktivitasnya kala bertandang ke Nottingham Forest di akhir pekan nanti. Ruben Amorim tegaskan kemenangan MU hasil dari performa tim. Manchester United berhasil meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris setelah berhasil mengalahkan Brighton and Hove Albion, sehingga tim tersebut kini naik ke urutan 4 klasemen sementara. Kemenangan ini menandai pencapaian pertama United meraih 3 kemenangan berturut-turut dalam satu musim sejak Februari 2024. Ruben Amorim menilai hasil ini sebagai tanda perbaikan performa dari tim. Amorim menilai kemenangan ini penting bukan hanya karena hasil tetapi juga performa tim. Dia menyebut para pemain mampu menyelesaikan pertandingan sesuai dengan situasi di atas lapangan. Nani sebut MU butuh waktu untuk bisa berjaya lagi. Luis Nani meminta fans Manchester United untuk bersabar dahulu, sebab Setan Merah butuh waktu tidak sebentar untuk bisa mengembalikan kejayaannya. Nani punya 12 trofi termasuk 4 gelar Liga Inggris dan juga Liga Champions. Dan Nani tahu tentu seperti apa rasanya menjadi Raja Inggris dan Eropa kala itu. Nani meminta fans MU tetap bersabar dengan kondisi tim saat ini. Pria asal Portugal itu yakin bahwa MU akan bangkit meski itu butuh waktu yang tidak sebentar. Rekan tim konfirmasi Son Heung-min buka peluang gabung AC Milan. Kabar mengenai kemungkinan kepindahan Son Heung-min ke AC Milan semakin menguat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh rekan tim Son Heung-min yakni Oh Yeon-gyu. Dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Alessandro Scavone, Oh Yeon-gyu mengatakan keyakinannya bahwa bintang Korea Selatan itu masih memiliki kemampuan untuk bisa membuat perbedaan di liga top Eropa. Hakim Ziyech resmi pulang ke Maroko. Bintang timnas Maroko yakni Hakim Ziyech resmi kembali ke tanah airnya setelah bergabung dengan tim Wydad Casablanca dengan status bebas transfer. Kepindahan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kali dalam karirnya Ziyech akan bermain di klub asal negaranya sendiri. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan Sevilla.
Real Madrid incar gelandang muda Nottingham Forest. Real Madrid dikabarkan ikut dalam perburuan gelandang muda Nottingham Forest yakni Elliot Anderson yang kini menjadi incaran besar Manchester United dan juga mantan klubnya yakni Newcastle United. Namun di tengah godaan klub-klub tersebut, manajer Forest yakni Sendes justru dikabarkan ingin bisa mempertahankan sang pemain dan menjadikannya bagian penting dari proyek masa depan dari tim. Anderson sendiri dikabarkan memiliki nilai pasar sekitar 1,2 triliun rupiah, angka yang cukup fantastis untuk pemain berusia 22 tahun. Dengan bimbingan dan lingkungan yang tepat, ia diyakini bisa berkembang menjadi gelandang top Liga Inggris di masa depan. Arsenal kokoh di puncak klasemen. Arsenal sukses memetik kemenangan di pekan ke-9 Liga Premier Inggris. Menjamu Crystal Palace di Emirates Stadium, The Gunners menang dengan skor tipis 1-0. Arsenal berhasil unggul lewat gol dari Eberechi Eze di babak yang pertama dan berkat tambahan 3 poin. Kini Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, The Citizen gagal bangkit di Villa Park. Aston Villa berhasil mengalahkan sang tamunya Manchester City dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-9. Gol tunggal kemenangan The Villains diciptakan oleh Matigas di menit ke-19. Hasil ini membawa pasukan Unai Emery naik ke peringkat ke-7 klasemen dengan koleksi 15 poin. Sedangkan skuad dari Josep Guardiola tertahan di posisi keempat dengan koleksi 16 poin. Real Madrid berhasil mengalahkan tamunya Barcelona dengan skor akhir 2-1 di laga El Clasico. 2 gol Madrid diciptakan oleh masing-masing dari Kylian Mbappe dan juga Jude Bellingham. Sementara 1 gol dari Barcelona diciptakan oleh Fermin Lopez di menit ke-38. Tambahan 3 poin membuat Real Madrid makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 27 poin. Sedangkan Barcelona untuk sementara berada di urutan yang kedua dengan koleksi 22 poin.